Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Dramatika dengan NIM 21151010241. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang etika remaja pada saat pandemi COVID-19, penyimpangan berbentuk kenakalan remaja dan upaya mengatasinya. Kenakalan pada remaja itu disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Pada masa pandemi COVID-19, kenakalan remaja semakin meningkat drastis. Hal ini dikarenakan sekolah yang dilaksanakan secara daring atau online, sehingga para guru tidak dapat mengawasi kegiatan belajar para remaja. Kaitan antara etika remaja, kenakalan remaja, dan pandemi COVID-19. Seperti yang telah diketahui bahwa etika merujuk kepada pengetahuan dan tingkah laku baik dan yang buruk serta mengenai hak dan kewajiban moral. Negara yang saat ini tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang menyebabkan segala aktivitas sehari-hari dialihkan secara online. Hal ini juga menjadi salah satu faktor utama dalam hal naiknya permasalahan kenakalan remaja di Indonesia. Ada banyak begitu variasi kenakalan remaja di Indonesia pada saat masa pandemi. Salah satunya adalah cyberbullying. Selanjutnya yakni kenakalan remaja yang bermuara dari pergaulan bebas. Pada saat memasuki era normal baru, remaja yang selalu dibatasi di dalam rumah akhirnya mencari pelampiasan dengan menemukan atau mencoba pergaulan baru yang cenderung negatif dalam artian pergaulan bebas. Faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja saat pandemi. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal di sini mempunyai arti bahwasanya gejala atau penyebab dari kenakalan remaja ini tidak lain berasal dari diri mereka sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal berarti segala sesuatu yang disebabkan dari luar individu. Pada saat pandemi seperti ini, pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas di mana ini memaksa setiap individu beraktivitas dalam rumah. Selanjutnya itu dampak pergaulan bebas remaja. Yang pertama itu ada minuman beralkohol. Minuman beralkohol ini kerap kali dilakukan remaja untuk menghilangkan kebosanan dan stres yang dialami. Temuan pada Kota Bitung, remaja yang meminum alkohol ini pada saat pandemi COVID-19 meningkat karena pergaulan bebas dan kurangnya perhatian. Yang kedua, merokok. Meskipun pada dasarnya merokok ini bukan sebuah larangan, tetapi dalam proses remaja di bawah umur, konsumsi rokok akan sangat membahayakan dan berdampak negatif. Yang ketiga, ada tawuran antar pelajar. Penyebab tawuran antar pelajar ini pada saat pandemi COVID sangat beragam. Salah satunya yaitu bermula pada dunia online, yakni media sosial. Seperti yang telah dijelaskan bahwasanya pandemi sebelumnya memaksa aktivitas lebih cenderung ke online. Perseteruan yang terjadi di media sosial berujung panjang dengan memanfaatkan fitur chat dari media sosial. Remaja yang berseteru berjanjian untuk bertemu secara langsung. Cara membentuk etika baik dan karakter berbudi luhur pada remaja. Untuk ada beberapa cara untuk membentuk etika yang baik dan karakter cerdas berbudi luhur untuk remaja. Meskipun memang prosesnya tidak instan, tetapi ini harus dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal pertama yang mendasar adalah melalui peran keluarga. Posisi ini sangat vital dikarenakan ayah dan ibu merupakan guru utama yang paling awal untuk seorang anak. Selain peran orang tua di rumah, yang tidak kalah penting adalah peran guru di sekolah. Demikian dikatakan karena separuh waktu anak dan remaja dihabiskan dalam lingkungan sekolah, kuliah maupun lembaga lainnya. Peran guru di sini sebagai seorang yang mendidik dan memberi dukungan serta motivasi kepada remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan. Selanjutnya yaitu usaha remaja untuk beretika baik dan berbudi luhur pada masa pandemi. Di samping cara dan usaha dari luar individu, kaum remaja ada beberapa hal mengenai pengusahaan dari kaum remaja itu sendiri yang bisa dilakukan untuk membentuk karakter cerdas berbudi luhur. Beberapa hal itu antara lain yaitu bijak dalam penggunaan gawai dan alat digital lainnya. Artinya mereka harus selektif dalam mengelola informasi yang dapat melalui jejaring internet. Selanjutnya yaitu mempertebal jiwa spiritual, dalam artian mempertebal keimanan dengan keagamaan, selalu mengamalkan nilai yang terkandung dalam Alkitab agama, sinergitas antara berbagai pihak untuk menanamkan karakter cerdas di luhur yang
juga harus dibarengi dengan kesadaran dan kemauan dalam diri individu. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu penerapan etika remaja pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia terjadi penyimpangan, yakni permasalahan kenakalan remaja yang semakin meningkat. Yang kedua, kenakalan remaja pada saat pandemi mengakibatkan dampak negatif yang cukup banyak sehingga mengakibatkan kerugian baik untuk remaja dan masyarakat umum. Yang ketiga, menanamkan etika baik dan karakter cerdas di luhur dengan bimbingan orang tua dan guru dapat diupayakan untuk memberantas kenakalan remaja yang terjadi saat pandemi. Yang terakhir, yang keempat, remaja juga harus menumbuhkan dalam diri mereka etika baik dan karakter yang berbudi luhur untuk menghindari hal-hal buruk sehingga akan didapatkan kehidupan yang lebih bermanfaat. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya presentasikan dapat berguna. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.